Tangkahan, tempat wisata sejuta keindahan. Sebuah kawasan hutan hijau asri yang berada di daerah Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi surga bagi para pecinta keindahan alam. Berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leser dan menyimpan beragam pesona alam yang masih terjaga keasliannya. Setelah saya tadi sempat berdiskusi dengan teman-teman yang akan mendampingi saya, akhirnya kami memutuskan untuk trek ke dalam Tangkahan. Tapi sebelumnya, kita harus melewati ini dulu nih, Sungai Batang Serangan dengan Sungai Buluh. Mungkin di dalam sana kalau kita beruntung, kita akan menemui orang hutan maupun gajah liar yang sedang aktif di sana. Ya masih banyak lah kegiatan yang lebih menarik. Kalau gitu langsung aja kita jalan ya. Perjalanan menjelajah hutan menjadi pilihan saya yang pertama untuk menikmati keindahan Tangkahan. Kami pun harus menyeberangi Sungai Batang Serangan terlebih dahulu, yang saat ini memiliki arus cukup deras. Setelah kami melewati Sungai Batang Serangan, sekarang waktunya kami melewati Sungai Buluh, tapi tanpa bantuan gepeng. Untuk menikmati keindahan Tangkahan, saya bersama tim ditemani oleh ranger lokal yang telah dibekali dengan pengetahuan tentang hutan dan interpretasi alam. Sehingga kita akan lebih mengetahui akan kekayaan alam yang tersimpan di hutan kawasan Tangkahan. Jadi kita harus melewati sungai. Iya. Berapa dalamnya kira-kira? Itu sekitar ada 1 meter. Cuman kita bisa dari bawah. Iya kan. Sana. Ya. Ini kedalamannya lumayan dalam ya, 1,5 meter. Jadi bisa segini lah ya. Bisa. Ya Bang, bisa duluan Bang, bantu kita. Derasnya aliran Sungai Buluh pun harus kami terabas untuk tiba di bibir hutan Tangkahan. Sungai Buluh dan Batang Serangan yang membelah kawasan hutan ini merupakan tipe sungai khas tropis. Akhirnya berhasil juga kita ya Bang ya melewati sungai. Kita mau lanjut ke dalam. Air sungai yang mengalir jernih dengan latar hijaunya alam menciptakan sensasi panorama alam yang sangat indah. Jadi sebelum kita masuk ke hutan nanti, disarankan untuk kita memakai antibiotik ini ya Bang ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Buat mencegah mungkin ya. Iya. Ini pakainya langsung di seluruh badan gitu Bang? Enggak. Kita hanya gunakan seperti ini gitu ya. Kayak walaupun ada jelat kan, dulu apa, kita garuk dia nggak menyebar. Oh, jadi kita pakainya hanya di kuku aja? Iya. Jadi kalau misalnya ada luka di sini nih, digaruk sini dia nggak akan nyebar Nggak kemana-mana akan gitu menyebar ya? lagi. Mempersiapkan diri sebelum memulai trekking di dalam hutan sangatlah penting. Apalagi kita tak pernah tahu akan menghadapi hambatan apa selama perjalanan nanti. Dan setelah semua siap, kami pun mulai masuk ke dalam hutan. Rasa airnya hangat banget. Saya pengen coba lebih dalam lagi. Memasuki hutan di daerah Tangkahan yang masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leser ini
Segera saja terlihat tipe ekosistem dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan kondisi hutan yang masih sangat terjaga kemurniannya, sebuah potret hutan hujan tropis Sumatera yang memiliki kepadatan oksigen yang sangat tinggi. Flora dan juga fauna yang ada di kawasan ini pun sangat beragam. Bahkan beberapa di antaranya memiliki manfaat dan keunikan tersendiri. Oke, ini biasa kita bilang ini nama daunnya daun langkuk. Daun langkuk. Iya, ini daun salah satu yang langka gitu kan. Oh, berarti ini salah satu daun yang istimewa di sini ya? Iya, betul Mbak. Setelah kita petik seperti ini, dia kan tidak bisa mati gitu. Kita taruh seperti ini. Setelah 2 minggu dia akan ada generasi baru lagi tumbuh. Oh gitu. Jadi daun ini kalau walaupun udah diputuskan ya dari batangnya ini, dia nggak akan mati. Mau berapa lama? Paling lama berapa lama dia bertahan? Ya, dia setelah 2 minggu dia kan ada generasi baru. Muncul lagi dia ya, tumbuh lagi ya. Kecil gitu. Ini teksturnya juga bentuknya hampir sama kayak daun sirih ya. Ini bisa buat obat-obatan juga, Mas? Kalau yang ini belum. Belum bisa. Ya, karena ini kita pun belum tahu jenis apanya seperti apa. Kita coba cari yang lain lagi. Iya. Medan trek yang basah mengharuskan saya berhati-hati dalam melangkah. Di salah satu jalur trekking yang dilalui, kami dapati jejak gajah Sumatera yang meninggalkan bekas kotorannya. Oke, ini kita menemukan lagi kotoran dari hewan gajah, ya kan? Masih baru berarti, Bang? Iya, ini sekitar 2 minggu kan, karena jamurnya aja masih baru. Oh iya, jamurnya juga bisa dilihat di sini masih kecil-kecil. Ini menandakan bahwa kotoran ini belum lama, baru sekitar 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Berjalan lebih jauh ke dalam hutan, sebuah pohon besar dengan akar-akarnya yang kuat pun kami jumpai. Sebuah pohon yang menurut ranger yang mendampingi kami kerap menjadi tempat orang utan berkumpul. Setelah melewati jalur trekking di dalam hutan yang cukup padat, tibalah kami di tepi sungai dengan air yang sangat jernih. Kami pun sejenak melepas lelah, beristirahat menikmati keindahan alam yang terhampar. Berada di keramahan alam seperti ini sungguh menjadi sebuah pengalaman yang tak tergantikan. Puas melepas lelah dan menikmati keindahan alam, kami pun melanjutkan perjalanan. Derasnya arus sungai kembali harus kami seberangi. Dan kali ini saya harus benar-benar berpegangan erat pada ranger karena melewati badan sungai yang cukup dalam dan berarus kuat. Benar-benar sebuah perjalanan petualangan yang cukup seru dan mengasyikkan. Itu apa itu, Bang? Itu kita ada air panas di situ, Mbak. Ya, biasa kita kan habis pulang dari trekking biasa kita relax di situ gitu kan. Oh gitu. Jadi di sana itu terdapat air panas. Jadi kalau pengen ke sana kita harus naik apa, Bang? Ya, sebenarnya kita kalau melalui jalan ini terlalu berbahaya kan karena arusnya juga terlalu deras gitu. Cuman ya kebetulan itu ada orang rafting ya, nanti kita boleh coba tanya gitu kan. Boleh pinjem situ ya? Iya, kita bisa nyebrang. Setelah mendapatkan pinjaman ban, kami pun mulai menyeberang. Kondisi arus yang cukup kuat dan juga cukup dalam membuat saya memilih untuk mencari aman dengan duduk di atas ban dan didorong mendekat ke arah lubang air panas. Di sini memang tempatnya tidak begitu besar ya. Paling
paling muatnya hanya 1 atau 2 orang. Kita coba ke dalam. Bisa dilihat kan? Hanya segini kapasitasnya, tapi rasa airnya hangat banget. Saya pengen coba lebih dalam lagi. Adanya kolam air panas di kawasan ini memang menjadi fenomena alam yang cukup unik dan digemari oleh wisatawan. Airnya asli enak banget. Di sini panas, jadi badan kita yang pada habis trekking bisa aja terobati di sini. Petualangan saya menjelajahi kawasan Tangkahan seolah tak ada habisnya. Kali ini kami akan menuju ke sebuah air terjun yang kerap disebut dengan nama air terjun pijat. Oke, sekarang kita akan memasuki air terjun. Biasa kita bilang air terjun pijat di dalam. Pijat. Iya. Jadi sekarang kita udah sampai di pintu masuk untuk menuju ke air terjun. Saya udah nggak sabar di sana ingin memijat badan saya ini. Lumayan capek ya bang ya. Tadi kita setelah trek dari dalam. Nggak sabar, kita langsung masuk aja. Air terjun pijat, sebuah sebutan unik yang membuat saya penasaran untuk segera melihat seperti apa bentuk dari keindahan alam yang satu ini. Tak salah memang bila air terjun ini dinamakan dengan air terjun pijat. Air terjun yang tak terlalu tinggi dan besar ini ternyata memiliki jatuhan atau hempasan air yang cukup deras dan kuat, yang membuat saya cukup merasakan sensasi pijatan pada tubuh saat berada di jatuhan airnya. Kesegaran air pegunungan benar-benar membalut tubuh yang mulai menggigil kedinginan. Setelah puas menikmati sensasi pijatan dari sebuah keunikan alam nan indah ini, kini saatnya saya melihat keberadaan gajah-gajah Sumatera yang menghuni kawasan Tangkahan. Tangkahan sebagai tempat konservasi alam ternyata juga mempunyai tempat konservasi untuk para gajah-gajah. Dan gajah-gajah di sini sangat menarik. Saya sayang kalau saya lewatkan, mulai dari makannya, lalu kita bisa mandikan gajah, dan kita bisa coba untuk menaiki gajah. Mau lihat seperti apa? Langsung aja kita ke sana. Bisa kita lihat di belakang saya, ini merupakan kandang gajah. Dan mereka sedang bersiap-siap untuk keluar kandang karena sebentar lagi adalah waktunya mereka mandi. Keberadaan gajah-gajah Sumatera di daerah ini memang memberi nilai tambah yang cukup baik bagi Tangkahan, sebuah destinasi wisata di Provinsi Sumatera Utara. Tak pelak banyak wisatawan yang kemudian datang berkunjung untuk melihat dari dekat aktivitas yang dilakukan oleh gajah-gajah ini. Saat ini saya lagi mengikuti gajah-gajah yang lagi berbaris. Mereka lagi menuju ke sungai untuk mandi. Karena sekarang udah waktunya mereka mandi. Kegiatan memandikan gajah di Sungai Batang Serangan selalu menjadi momen yang tak pernah dilewatkan oleh para wisatawan yang datang.
Aktivitas memandikan hewan terbesar di bumi ini tentu menjadi sebuah pengalaman yang berkesan, khususnya untuk para wisatawan. Saya pun kemudian mencoba ikut memberi makan pada gajah-gajah ini dengan buah-buahan yang telah disiapkan oleh para pemandu lokal. Selain aktivitas memandikan dan memberi makan gajah-gajah ini, wisatawan juga dapat menaiki gajah dan berpatroli di seputar kawasan Tangkahan. Sungai Batang Serangan yang berarus deras juga dimanfaatkan sebagai lokasi yang menawarkan sebuah kegiatan petualangan arus liar. Media yang digunakan untuk dapat menikmati sensasi berpetualang di arus ini adalah ban dalam yang disatukan. Sungai Batang Serangan ini kerap kali dijadikan tempat yang sangat favorit untuk tubing ya Bang, untuk kegiatan tubing. Dan sekarang saya ini lagi mencoba untuk membantu Bang Efe mempersiapkan peralatan untuk nanti kita tubing. Dalam proses mengikat ban-ban ini, harus dipastikan bahwa ikatan ban telah tersambung dengan kuat agar lebih aman dan memudahkan saat proses pengarungan di sungai yang deras nanti. Ini udah siap semua ya Bang ya? Iya ya, ini bannya sudah kita sediain. Persiapannya udah siap semua dan sekarang kita udah mau menyusuri Sungai Batang Serangan ya Bang? Iya betul. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama mengarungi Sungai Batang Serangan ini ya? Ya sekitar 1 jam lebih itulah Pak. Jadi kita akan tubing di Sungai Batang Serangan ini kurang lebih waktunya sekitar 1 jam. Ah yes. Well looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's coming, 'cause at the end of the night Sekarang kita udah mau melewati arus yang cukup deras ya Bang ya di situ. Ini Sungai Batang Serangan, tapi yang ini wah udah mulai deras nih. Perlahan derasnya arus sungai mulai menghanyutkan perahu ban yang kami tumpangi. Kami pun mulai terombang-ambing di sepanjang perjalanan mengarungi derasnya arus Sungai Batang Serangan. Selama pengarungan sungai, tampak keindahan yang sangat mempesona dari kawasan Tangkahan dan Taman Nasional Gunung Leser. Kondisi sungai yang tak banyak bebatuan membuat perahu ban kami melaju dengan tenang. Hal ini membuat kami dapat lebih menikmati keindahan alam yang terhampar. Di salah satu titik pengarungan, kami bertemu dengan patroli gajah yang membawa wisatawan. Kami pun mendapat kejutan memperoleh semburan air dari belalai gajah yang berpapasan. Di separuh perjalanan tubing, kami sejenak beristirahat, sekaligus mengambil perbekalan untuk kami nikmati di titik akhir pengarungan nanti. Dan setelah siap, tak menunggu lama kami segera melanjutkan kegiatan. Setelah kita menyiapkan untuk barang-barang makan siang, sekarang waktunya kita tempur lagi. Setelah kurang lebih 1 jam pengarungan tubing di Sungai Batang Serangan, kami tiba juga di titik akhir. Akhirnya kita sampai juga di tepi. Sekarang kita akan menepi sebentar dan akan menuju ke sebelah sana. Di sana itu ada
air terjun Glugur ya? Iya. Di sana ada air terjun Glugur dan di sana pula kita akan makan siang. Karena habis main air, perut udah lapar kan. Ayo Bang, kita langsung ke sana ya. Yuk. Sebuah air terjun nan indah segera saja terlihat di hadapan. Satu lagi keindahan alam yang membuat diri ini seakan dimanjakan saat berkunjung ke Tangkahan. Sementara tim yang lain mempersiapkan bekal makan yang akan kami santap, saya pun tak melewatkan kesempatan menikmati kesegaran air pegunungan di air terjun indah ini. Keunikan maupun keindahan dari air terjun Glugur bisa kita lihat. Dari bentuk batunya, dia terdapat seperti totol-totol. Jadi dari setiap batunya itu seperti ada bergradasi. Dan saat ini kita sangat beruntung karena debit yang dihasilkan oleh air terjun Glugur ini cukup deras sehingga kita bisa menyaksikan keindahan dari air terjun itu sendiri. Keindahan yang dimiliki Tangkahan memang sangat mengagumkan. Keistimewaan alamnya telah mampu membius para wisatawan yang datang. Sebuah aset wisata yang luar biasa mempesona yang wajib menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menemukan keaslian alam. Dari Tangkahan, Provinsi Sumatera Utara, saya Anita Dewi, sampai jumpa.